Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada sesuatu. Itu pasti. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Dihiaskan kepada manusia cinta kepada apa? Syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak, harta yang melimpah ruah. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta itu bisa menjadi malapetaka untuk hidup kita. Yang pertama, tanyakan, saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak ada memberikan manfaat untuk hidup kita. Tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam masalah cinta, mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun, ya perkara hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Makanya Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW sabda, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku, yang kedua, kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita ya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, ya, beliau mengatakan bahwa asyaratun la tanfa. Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 tersebut? Diantaranya mahabbatun, ya, cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, saudaraku, saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total. Lihat saja, pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetap kita berpikir secara jernih. Apakah cinta ini sesuatu yang diridhai oleh Allah atau tidak?
Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir, apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut. Kemudian poin selanjutnya, kita senantiasa merenung. Saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia. Ingat. Masya Allah. Bayangkan ketika kita mengingat dia, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bukan ada ya sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta, sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Bayangkan, akhirnya apa? Mengingat ya wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu baik. Maka subhanallah, coba kita merenung. Berapa banyak kalau begitu kesempatan untuk berzikir kepada Allah telah hilang. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Yang lebih mengerikan lagi, dan ini poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia, syirik cinta? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali. Yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia, dibikinlah monumen dan gambar-gambar dalam rangka tadinya untuk lebih memotivasi ibadah. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah. Kapan? Ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadarru kepada yang dicintai, disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Subhanallah. Ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat kekal dalam api neraka. Karena ia telah mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Musibah. Ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada perintah Allah dan Rasulnya, musibah. Ketika kita lebih mencintai misalnya permainan, terdengar adzan, kita tak betulikan sama sekali. Kita lebih mencintai ya seseorang yang orang itu ketika dia meminta bertemu dengan kita padahal dia bukan mahram kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita, hawa nafsu kita, sehingga akhirnya wallahi ya akhi, cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidupmu. Nah, inilah beberapa tips bagi Anda yang sedang jatuh cinta. Perhatikan, jangan sampai cinta Anda menjadi malapetaka dalam kehidupan Anda di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.